Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marina Aska Ahadiana dengan NIM 17096220071, mahasiswa program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Dengan dosen pembimbing Ibu Darmarika Suara Marinda, SPD MSI, PhD. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil laporan praktik kerja lapangan saya dengan judul Laporan Praktik Kerja Lapangan pada bagian FMC Integration Management Office Department di PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel Jakarta. Latar belakang. Seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, setiap individu dituntut untuk terus beradaptasi dan meningkatkan keterampilan demi menghadapi persaingan. Salah satu cara untuk mempersiapkan diri adalah melalui pendidikan. Melalui pendidikan, ilmu yang didapat bukan hanya teori, tetapi juga kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu melalui praktik kerja lapangan. Program PKL ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung dalam dunia kerja. Adapun tempat dan waktu kegiatan PKL yaitu di PT Telkomsel di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kafling 52, Jakarta Selatan. PKL ini dilaksanakan pada tanggal 6 Januari hingga 6 Juni 2025 dengan jam operasional pukul 8 pagi hingga 5 sore. Sistem kerja menggunakan kombinasi work from home pada hari Senin dan Jumat serta work from office pada hari Selasa hingga Kamis. Selanjutnya, sejarah PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. PT Telkomsel didirikan pada 26 Mei 1995 sebagai bagian dari strategi Telkom untuk mengembangkan layanan telekomunikasi berbasis teknologi seluler digital di Indonesia. Inisiatif ini bermula sejak akhir 1980-an ketika Diro Telkom mulai mengevaluasi potensi teknologi seluler berbasis analog GSM. Setelah sukses menjalankan proyek jaringan, layanan tersebut diresmikan pada 2 September 1994. Sebagai tindak lanjut dari keberhasilan proyek ini, Telkom membentuk badan usaha pengelola bernama PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel pada 26 Mei 1995. Adapun visi, misi, dan budaya perusahaan PT Telkomsel, visinya yaitu menjadi penyedia layanan telekomunikasi digital terbaik di regional dengan mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya saing tinggi untuk membuat hari ini menjadi lebih baik dan menciptakan masa depan yang gemilang. Adapun visinya yaitu menyediakan konektivitas, layanan, dan solusi yang inovatif dan unggul bagi semua orang, setiap rumah, dan kegiatan usaha untuk membuka semua peluang. Pada PT Telkomsel juga terdapat budaya organisasi yang diterapkan, diberi nama The Telkomsel Way, yaitu satu, integriti, memegang teguh nilai-nilai yang diyakini dan menerapkannya. Yang kedua, respect, menunjukkan sikap hormat dan menghargai. Yang ketiga, enthusiasm, memiliki semangat tinggi dan menumbuhkan harapan positif bagi perusahaan. Yang keempat, loyalty, menunjukkan rasa kesetiaan, rasa percaya, serta rasa komitmen yang tinggi. Dan terakhir, totality, memanfaatkan seluruh kemampuan dan sumber daya untuk mencapai target perusahaan. Adapun struktur organisasi PT Telkomsel yaitu sebagai berikut. Praktikan melaksanakan PKL pada Direktorat Planning dan Transformation pada bagian FMC Integration Management Office Department yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis perusahaan, transformasi bisnis, manajemen proyek skala besar, inisiatif integrasi, dan efisiensi proses. Pekerjaan. Praktikan mengerjakan berbagai tugas yang menjadi tanggung jawab praktikan selama melaksanakan PKL, yaitu pada bidang korespondensi, kearsipan, kesekretarisan, dan bidang administrasi. Bidang korespondensi, praktikan membantu pembuatan nota dinas, adapun pelaksanaannya yaitu praktikan mendapat tugas untuk menyusun surat nota dinas. Surat nota dinas disusun sesuai dengan format dan standar perusahaan. Setelah selesai, praktikan menyerahkan file surat nota dinas kepada pembimbing untuk ditindaklanjuti. Berikut adalah contoh surat nota dinas yang praktikan kerjakan.
Selanjutnya, bidang kearsipan. Pada bidang kearsipan, praktikan melakukan pengarsipan dokumen. Adapun pelaksanaannya, yaitu praktikan menerima dokumen fisik, kemudian praktikan melakukan penginputan nomor kontak, dan praktikan melakukan verifikasi ketersediaan dokumen fisik. Di samping ini merupakan Microsoft Excel yang praktikan kerjakan dalam melakukan arsip. Kemudian, praktikan memasukkan dokumen ke dalam Bantex sesuai nomor kategori mitra. Setelah selesai, praktikan menyerahkan kepada pembimbing untuk ditindaklanjuti. Di samping ini merupakan penyimpanan lemari arsip bagian FMC Integration Management Office Department. Selanjutnya, bidang kesekretarisan. Pada bidang kesekretarisan, praktikan membuat Minutes of Meeting atau MOM, atau juga bisa disebut dengan notula rapat. Pelaksanaannya yaitu praktikan mengikuti jadwal rapat dan mendapat tugas untuk membuat notula. Setelah itu, praktikan menyusun notula sesuai standar perusahaan, dan setelah selesai, praktikan menyerahkannya kepada pembimbing. Di samping ini adalah contoh pembuatan notula yang praktikan kerjakan. Pada bidang kesekretarisan, praktikan juga membuat timeline atau jadwal kegiatan bersama pembimbing. Adapun pelaksanaannya yaitu praktikan bersama pembimbing, mengklasifikasikan kegiatan, menetapkan penanggung jawab, menentukan target penyelesaian, mencatat kebutuhan tambahan, dan memperjelas progres kegiatan. Berikut ini adalah timeline atau jadwal kegiatan yang praktikan kerjakan bersama pembimbing. Selanjutnya, bidang administrasi. Pada bidang administrasi, praktikan membantu dalam kegiatan proses input data dan analisis data. Pelaksanaannya yaitu praktikan menerima data dari pembimbing, kemudian praktikan melakukan penginputan dan pengelompokan data. Selanjutnya, praktikan menganalisis data menggunakan pivot table dan membuat menjadi report table. Setelah selesai, file Microsoft Excel tersebut diserahkan kepada pembimbing. Di bawah ini merupakan contoh analisis data menggunakan pivot table yang praktikan kerjakan. Setelah melakukan analisis data, praktikan menyusunnya ke dalam bentuk PowerPoint. Di bawah ini merupakan PowerPoint yang praktikan kerjakan. Selanjutnya, kesenjangan teori. Pada saat pelaksanaan PKL, terdapat kesenjangan antara teori dan praktik mengenai pengelolaan arsip. Secara teori, pengelolaan arsip yang baik membutuhkan sistem klasifikasi atau indeks arsip untuk menunjang penyimpanan yang terstruktur. Berdasarkan pengamatan di lapangan, pengelolaan arsip di bagian FMC dilakukan tanpa menggunakan kartu indeks maupun sistem klasifikasi formal dengan diberi penanda sticky notes yang dapat menimbulkan potensi resiko, dan proses pencarian arsip akan menjadi lebih sulit dan memakan waktu. Kendala yang dihadapi, yang pertama faktor internal, yaitu berasal dari dalam diri sendiri. Yang pertama, kurangnya kemampuan dalam penguasaan Microsoft Excel. Keterbatasan ini menjadi tantangan karena sebagian besar tugas memerlukan kemampuan menyusun format table dan menganalisis data. Yang kedua, kurangnya inisiatif praktikan dalam bekerja. Kondisi ini membuat praktikan cenderung menunggu instruksi dibandingkan mengambil inisiatif untuk bertanya. Selanjutnya, faktor eksternal, yaitu terbatasnya waktu pendampingan dari pembimbing. Keterbatasan waktu pembimbing untuk memberikan arahan dan bimbingan, sehingga praktikan kesulitan untuk mendapatkan panduan atau klarifikasi langsung terkait tugas yang diberikan. Cara mengatasi kendala. Yang pertama, faktor internal, kurangnya kemampuan dalam penguasaan Microsoft Excel. Dalam hal ini, pelatihan dapat menjadi solusi yang tepat dalam meningkatkan kemampuan penggunaan Microsoft Excel. Menurut Suryani, tahun 2023, pelatihan adalah aktivitas untuk meningkatkan dan juga membangun potensi-potensi dalam aktivitas kerja. Praktikan melakukan pelatihan secara mandiri dengan tutorial daring serta latihan langsung untuk memahami fitur-fitur dasar maupun lanjutan. Yang kedua, kurangnya inisiatif praktikan dalam bekerja. Dalam mengatasi kendala ini diperlukan rasa percaya diri sebagai landasan utama dalam diri praktikan.
lapangan. Menurut Novianto, tahun 2021, seseorang yang memiliki kepercayaan diri akan memiliki sikap inisiatif dalam menjalani kegiatan. Menumbuhkan rasa kepercayaan diri mendorong praktikan untuk tidak ragu dalam bertanya, mengambil tindakan, dan mencoba hal baru. Selanjutnya, faktor eksternal yaitu terbatasnya waktu pendampingan dari pembimbing. Dalam hal ini, manajemen waktu menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi kendala ini. Menurut Yovita dan Wijajanti tahun 2022, manajemen waktu merupakan suatu proses untuk mengatur waktu dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta produktivitas. Praktikan menerapkan manajemen waktu sehingga dapat menyusun prioritas kerja, mengatur jadwal secara mandiri, serta memanfaatkan waktu yang tersedia secara optimal untuk menyelesaikan tugas. Adapun kesimpulannya yaitu praktikan memperoleh banyak pengalaman, terutama dalam bidang korespondensi surat menyurat, kearsipan pengelolaan arsip, kesekretarisan, dan juga bidang administrasi. Seluruh kegiatan ini memberikan pemahaman praktis yang memperkuat teori yang telah dipelajari selama perkuliahan dan meningkatkan kemampuan dan juga keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Selanjutnya, rekomendasi. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan perusahaan sebagai tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan. Yang kedua, memberikan pelatihan atau pembekalan teknis yang lebih intensif sebelum mahasiswa terjun ke dunia kerja. Selanjutnya, bagi PT Telkomsel, yang pertama, menjalin hubungan yang baik antara universitas maupun fakultas dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan. Yang kedua, perlu menerapkan sistem pengarsipan formal berbasis klasifikasi atau indeks tetap agar proses pencarian dokumen lebih efisien dan arsip lebih tertata rapi. Yang ketiga, memberikan pembimbingan yang lebih terstruktur selama proses PKL berlangsung, sehingga mahasiswa dapat menjalani proses pembelajaran yang optimal dan terarah sesuai dengan tujuan PKL. Sekian pemaparan hasil laporan praktik kerja lapangan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.